Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laut Channel. Dalam konten saya kali ini, saya akan memuat mengenai kekuasaan pemerintahan. Yang saya sampaikan nanti adalah mengenai hukum administrasi negara Belanda. Ya, bagaimana hukum administrasi kerajaan Belanda. Nah, negaranya adalah negara kerajaan. Bagaimana ya hukum administrasi di sana di kerajaan Belanda itu. Ya, kita melihat dulu negara kerajaan Belanda ini berpenduduk kurang lebih 14 juta orang. Dengan kepadatan penduduk kurang lebih 344 per kilometer persegi. Nah, selanjutnya separuh penduduk di Belanda itu bertempat tinggal di sekitar kota. Di sekitar kota yaitu kota Amsterdam, kota Den Haag, dan kota Rotterdam. Di Belanda itu semua tidak ramai kota, ya. 3 kota ini semua di situ enggak. Belanda itu juga ada desanya, ya, perkampungan. Namun suasana desa perkampungan di Belanda itu bersih, ya, tidak kumuh begitu, ya. Rakyat kerajaan Belanda ini 40% memeluk agama Kristen Protestan. Selebihnya adalah macam-macam pemeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Selanjutnya, masalah pemerintahan. Kerajaan Belanda merupakan kerajaan konstitusional. Artinya kerajaan Belanda itu bisa menjalankan pemerintahan berdasarkan pada konstitusi, ya, undang-undang dasar, ya, itu sebagai dasar untuk menjalankan kekuasaan dalam negara itu. Selanjutnya, negara Belanda ini didirikan pada tahun 1814, ya, 1814, menggunakan sistem parlementer, ya. Sistem parlementer yang didukung oleh sistem multi partai. Mendapat kemerdekaan negara Belanda itu, ya, kerajaan negara Belanda itu dari Spanyol. Pada saat itu ada provinsi-provinsi yang bergabung, ya, menyatu dalam persatuan Nederland. Kemudian menyatakan membuat negara Belanda. Selanjutnya, ya, dari provinsi-provinsi itu bergabung, yang memimpin waktu itu belum raja atau ratu, tapi dipimpin oleh gubernur, ya, gubernur. Sampai didirikan kerajaan, sampai didirikan
kerajaan. Berakhirnya kekuasaan Napoleon. Ya. Ratu yang pertama dalam negara yang didirikan di Belanda itu, karena ini sistemnya dipilih adalah negara kerajaan, ada ratu yang pertama yaitu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina yang memerintah sejak tahun 1890. Ya, ini kalau saya kaji, Ratu Wilhelmina ini duduk sebagai ratu ini berarti pasukan Belanda ya di provinsi-provinsi yang dipimpin gubernur ini sudah mencari daerah-daerah jajahan ya, termasuk di Indonesia. Dulu Belanda yang dipimpin gubernur ini, gubernur provinsi ini, dia berdagang ya di Indonesia, VOC ya, berdagang. Tetapi lama-lama di Indonesia kok empuk, mau melepas perdagangannya begitu saja, dia ya eman-eman atau mau melepas itu merasa rugi, maka dia mencengkeram daerah Nusantara ini dengan sistem penjajahan. Dikuasailah perdagangan itu, harus dijual semua ke VOC, ke Belanda ini. Selanjutnya, setelah Ratu Wilhelmina tahun 1890 digantikan oleh Ratu Juliana pada tahun 1948 dan terakhir digantikan oleh Ratu Beatrix. Ya. Kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi yaitu Crown Wet dijalankan oleh Dewan Menteri yang diangkat oleh ratu atau raja, tetapi bertanggung jawab pada parlemen. Ya, bertanggung jawab pada parlemen. Jadi menteri bertanggung jawab pada parlemen. Ya, kalau menteri itu sebagai perdana menteri menjalankan pemerintahan, ini diawasi oleh parlemen. Bertanggung jawab pada parlemen yaitu Staten General. Ya. Sebagai negara kesejahteraan atau welfare state, ya, negara kesejahteraan. Jadi sistem di negara Belanda ini yang diterapkan adalah negara kesejahteraan, sistem welfare state. Jadi negara didirikan untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Jadi sistem welfare state. Indonesia pun kalau kita melihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu jelas dari bab-babnya itu ya sampai alinea keempat itu tujuan negara untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Inilah Indonesia juga menganut sistem welfare state. Kemudian dijalankan sesuai dengan pasal-pasal di dalam konstitusi, kemudian yang akan dijalankan membentuk undang-undang oleh negara dan pemerintah Indonesia. Yang akan dijalankan siapa yang menduduki sebagai leader di negara itu sebagai presiden, itu yang akan menjalankan
undang-undang, ya, menjalankan produk-produk undang-undang yang dibentuk oleh parlemen. Ini presiden yang harus menjalankan. Tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi welfare state di Indonesia juga menganut. Belanda menganut, Indonesia juga menganut. Jadi negara diadakan ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, sebagai negara kesejahteraan itu, Dewan Negara Radvan State terdiri dari anggota keluarga kerajaan dan anggota yang diangkat oleh ratu atau raja. Ya, ini ratu dan raja punya kekuasaan, ya, untuk membentuk Dewan Negara ini. Siapa yang duduk di situ? Yaitu keluarga kerajaan dia dan rakyat yang ditunjuk oleh raja atau ratu yang terpilih. Kemungkinan besar juga orang-orang yang cendekiawan, perwakilan kemungkinan rakyat yang berpengaruh. Ini bisa saja ditunjuk oleh ratu atau raja di Belanda untuk duduk sebagai anggota Dewan Negara. Selanjutnya, Dewan Negara ini adalah yang menjalankan negara secara administratif, ya. Jadi tidak secara langsung ini kerajaan ini yang menjalankan negara secara administratif, ya. Selanjutnya, kekuasaan legislatif di tangan parlemen, ya, Staten General, ya, DPR-nya Belanda gitulah. Ya, ini yang pegang membentuk undang-undang, ya, legislatif, parlemen, DPR-nya Belanda. DPR Belanda ini sebagai dewan konsultasi oleh pihak eksekutif. Jadi pihak eksekutif di Belanda itu juga konsultasi dengan wakil rakyat. Apa yang perlu saya jalankan ini konsultatifnya dengan Dewan Negara, ya, Dewan Negara. Dewan Negara juga bisa membentuk aturan-aturan hukum yang diberlakukan. Otomatis semuanya ini persetujuan oleh ratu atau raja Belanda. Selanjutnya, dalam sistem Dewan Negara di Belanda ini ada 2 kamar, ya, Tweede Kamer, ya, yaitu 1 kamar yang ada di dalam majelis tinggi, yang ada 1 kamar, yang 1 itu majelis tinggi. Majelis tinggi Eerste Kameral jumlahnya 75 orang. Nah, 75 orang anggota itu dipilih dari 11 provinsi di Belanda, ya. Kemudian kekuasaan tertinggi ini mempunyai hak veto terhadap prosedur perundang-undangan. Jadi majelis tinggi ini mempunyai hak veto. Kalau tidak cocok bisa menyetop produk undang-undang yang sedang dibuat atau mau diberlakukan oleh Dewan, itu oleh parlemen Belanda, ya, membentuk undang-undang.
ya. Dan semuanya harus mendapat persetujuan raja atau ratu Belanda. Kemudian kamar yang kedua majelis rendah. Tadi yang pertama majelis tinggi, ini sekarang majelis rendah. Ya, majelis rendah di kamar ini, ya, kamar yang kedua isinya anggotanya adalah 150 anggota, ya, yang dipilih langsung oleh rakyat, ya, yang dipilih langsung oleh rakyat, ya, melalui suatu pemilihan, ya, secara umum setiap 4 tahun sekali. Tugasnya apa? Tugasnya majelis rendah ini adalah mengontrol pemerintah, ya. Tugasnya majelis rendah adalah mengontrol pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya kekuasaan yudikatif, yaitu yang menyangkut tentang pengadilan, ya. Yang ada di Belanda ini tergantung pada hakim, ya, di pengadilan di Belanda. Pengadilan Belanda ada pengadilan negeri tingkat pertama, kemudian apel, pengadilan banding, kemudian Hograt, pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung, ya. Di bawahnya Mahkamah Agung ini ada 5 pengadilan banding, ya. Di bawah Mahkamah Agung ini ada 5 pengadilan banding sesuai pembidangannya, wilayahnya, ya. Selanjutnya pengadilan banding ini bagi orang kalau ya seperti di Indonesia, apabila tingkat pertama tidak puas atau tidak cocok dan putusan dari hakim, bisa mengajukan banding. Banding tidak cocok dengan putusan pengadilan banding, bisa mengajukan ke Hograt, ke Mahkamah Agung Belanda, ya. Selanjutnya untuk pengadilan tingkat pertama ada 19, ya. 19 distrik, ya. Rechtbanken, ya. Itu ada 19 distrik, yaitu pengadilan tingkat pertama. Kemudian dari pengadilan distrik-distrik itu dijalankan sesuai tingkatan-tingkatan pengadilan di sana. Selanjutnya pemerintah daerah, ya. Di Belanda ini ada pemerintah daerah, ya, yaitu perkotaan, ya, perkotaan yang jumlahnya kurang lebih 865. Jadi wilayahnya kecil-kecil karena negara Belanda tidak luas menurut saya. Pemerintah daerah ini, ya, diurus atau siapa yang duduk di pemerintah daerah ini 7-45 orang yang dipilih oleh dewan, ya, yang dipilih oleh dewan yang diketuai oleh wali kota, ya, yang diketuai oleh wali kota, oleh pemerintah yang terdiri dari anggota dewan, ya. Kemudian dalam
negara Belanda dalam menjalankan pemerintahan itu ya juga ada satu kelompok yang menjalankan pemerintahan, kemudian ada kelompok yang di luar pemerintahan, adalah kelompok yang oposisi. Nah, pemerintahan ini terdiri dari yang menjalankan pemerintahan di Belanda, ya, ini terdiri dari 5 partai. Yang pertama yaitu Partai Buruh. Kedua, Partai Rakyat Katolik. Yang ketiga, Partai Anti Revolusioner. Yang keempat, Partai Demokrat. Ya. Yang keempat, Partai Demokrat. Yang kelima, Partai Politik Radikal. Wah, ini partai politik radikal ini partai politik yang mempunyai suatu ide atau perancangan bahwa secara radikal, tetapi menurut saya radikal untuk mensejahterakan rakyatnya karena sistemnya welfare state. Secara radikal mungkin saja sistem sejahteranya mungkin rakyatnya misalnya diberikan tunjangan yang menganggur misalnya secara radikal untuk mensejahterakan misalnya. Ini partai politik radikal yang ada dalam pemerintahan. Kemudian dalam pemerintahan Belanda ada yang mengawasi atau di luar sebagai kontrol menurut saya, yaitu oposisi, ya, partai-partai yang beroposisi, yaitu Partai Kristen. Yang kedua, yang pertama Partai Kristen, yang kedua Partai Rakyat Demokrasi, yang ketiga Partai Komunis Nederland. Ya, di Belanda ada partai komunis, tetapi komunisnya ini adalah komunis sistem Nederland yang diterapkan. Ya, ini sebagai kontrol terhadap pemerintah. Ya. Kemudian yang keempat, Partai Petani. Jadi di Belanda pun ada petani yang bekerja sebagai petani di desa-desa di Belanda, ya. Di Belanda itu kan ada petani ya di buah-buahan, bunga-bungaan, kemudian perikanan dan lain-lain sebagai petani di sana. Kemudian yang kelima, Partai Sosialis Pasifik, ya, Partai Sosialis Pasifik. Kemudian yang keenam, Partai Perombakan. Nah, ini ya, Partai Perombakan adalah partai, ya mungkin saja ini partai pembaharuan. Ya, ini sistemnya ini membaharui. Selanjutnya 7, Partai Sosial Demokrat. Ya, 7 Partai Sosialis Demokrat. Yang ke-8 yaitu Partai Katolik Roma Nederland, ya. Partai Katolik Roma Nederland. Demikian saudara-saudara apa yang saya sampaikan sekelumit mengenai hukum administrasi yang diberlakukan di kerajaan negara Belanda. Semoga saja dapat tambah pengetahuan apabila
saudara ingin studi di Belanda, sudah mengetahui garis besar tentang sistem administrasi kerajaan negara Belanda, ya. Meskipun di Belanda dalam kehidupannya, ya, menurut saya Belanda itu karena sistem kerajaan, ya, sejak semula didirikan dibangun dengan bangunan-bangunan yang cocok dengan sistem agak mirip Spanyol, ya. Negara Belanda ini sekarang ini tempat turis untuk berkunjung karena barang-barang yang antik, ya, di Belanda. Kalau bunganya bunga tulip, ya, yang disukai oleh orang-orang di dunia, banyak berkunjung, berfoto, yang bunga-bunga yang sangat indah dan kincir angin, ya, pinggir pantai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada konten Sandi Sularso yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.